Cerita diawali dengan wanita bernama Sarah baru saja selesai mandi. Lalu ia membuka pintu kamar mandi dan tanpa disadari olehnya, seorang penjahat bernama Chad sedang berdiri di luar memandanginya. Sarah adalah wanita tunanetra sehingga ia harus menggunakan tangannya untuk mengambil handuk. Sementara itu Chad diam-diam memperhatikan Sarah yang masih menggunakan handuk keluar dari kamar mandi. Meskipun buta, Sarah sangat mengetahui keadaan sekitar rumah dengan sangat baik. Chad tidak ingin mengungkapkan keberadaannya sekarang. Ia malah perlahan sengaja mengamati perilaku serta kebiasaan Sarah. Kemudian seperti biasa Sarah berjalan ke dapur. Ia tidak menyadari jika suaminya kini tengah terbaring dalam genangan cairan merah. Cairan merah mengalir begitu banyak dan hampir menyentuh kaki Sarah. Sarah lalu meletakkan barang-barangnya. Dan kali ini ia menginjak cairan merah saat ia mengambil piring hingga ia terpeleset jatuh ke lantai dan merasa begitu kebingungan. Karena panik ia mencari tahu apa yang terjadi dengan meraba-raba di lantai dan kini cairan lengket merah menempel di telapak tangannya. Sarah pun berteriak ketika ia menyentuh wajah suaminya yang sekarang sudah tak bernyawa. Sarah yang begitu ketakutan bangkit untuk meninggalkan tempat itu. Namun Chad yang sudah berada di sana segera menarik Sarah dan membiarkan Sarah berlari menjauh darinya. Sarah yang masih belum sadar dengan apa yang terjadi bertanya pada Chad apa yang ia lakukan di rumahnya. Chad lalu berjalan dengan tenang menuju rak pajangan. Ia sengaja menggodanya dengan menjatuhkan benda-benda di sekitar Sarah. Melihat ekspresi panik Sarah, Chad terinspirasi untuk bermain dengannya. Chad kembali menjatuhkan buku tebal ke lantai dengan keras hingga membuat Sarah bergegas lari ke kamar tidurnya. Sarah menutup semua pintu serta mengunci Chad di luar. Ia lalu meraba-raba di bawah selimut mencari laptopnya, kemudian mengaktifkan laptop dengan menggunakan wake up mode untuk mencari bantuan. Chad terus berteriak di depan pintu, sementara dengan tergesa-gesa Sarah membuka emailnya dan siap memanggil polisi. Menggunakan mode suara, Sarah memerintahkan untuk menulis email dan meminta bantuan dari polisi. Namun tanpa diduga Chad memaksa masuk melalui jendela, lalu menjatuhkan Sarah ke lantai dan mengikat tangan Sarah pada tiang tempat tidur. Chad mendekati Sarah dengan sebotol anggur dan secara mengejutkan ia berbaik hati melepaskan ikatan dari tangan Sarah. Dengan lembut Chad membersihkan cairan merah dari kaki Sarah, namun Sarah tahu Chad adalah penjahat. Ia pun mengutuk Chad dengan kata-kata kasar. Merasa kesal, Chad menjambak rambut Sarah. Dengan terpaksa Sarah pun menenangkan diri dan meminta maaf padanya. Sarah juga berjanji pada Chad bahwa ia akan melakukan semua yang Chad perintahkan. Chad kemudian mengeluarkan pisau untuk melepaskan ikatan tangan Sarah. Langkah pertama dari rencana Sarah pun berhasil. Sementara ketika Chad keluar untuk menelpon seseorang di ruang ganti, Sarah mengganti pakaian, menggunakan sepatu, mengambil kamera di lantai, lalu menyembunyikan kamera tersebut di dalam selimut. Saat Chad mendekat, Sarah memukulnya dengan kuat hingga Chad terluka. Tak membuang waktu, Sarah segera meninggalkan kamar karena lift terlalu lama terbuka. Ia pun memutuskan untuk menuruni tangga. Tak lama kemudian Chad mulai bangkit, sementara Sarah terus menuruni anak tangga dan mencoba kabur dari Chad. Chad mengikutinya dengan cepat hingga Sarah yang panik terjatuh dari tangga. Tak putus harapan Sarah tiba di ruang pipa. Ia lalu bersembunyi di sudut ruangan dan tak berani bersuara. Tiba-tiba suara yang Sarah kenal datang dari dalam ruangan. Ia adalah penjaga keamanan yang mendengar kebisingan. Ia kemudian mengambil sekop dan mengikuti suara tersebut. Sarah pun segera berteriak untuk meminta bantuan dan saat si penjaga semakin dekat dengan Sarah, Chad tiba-tiba muncul memiting leher si penjaga dengan kuat hingga ia tewas. Sarah menyadari harapannya sudah pupus, ia perlahan segera pergi dari sana. Sarah terus berteriak keras meminta bantuan orang lain sambil mengikuti arah pagar kawat berduri. Chad bergerak dengan cepat untuk menangkap Sarah. Untungnya Sarah menemukan seorang pejalan kaki yang mengaku sebagai petugas polisi bernama Hollander. Chad melihat mereka, ia pun kini terpaksa harus mundur. Hollander memberikan jaketnya pada Sarah. Ia juga mencoba menenangkan Sarah yang masih dalam kepanikan. Hollander mengeluarkan ponselnya di depan Sarah, lalu menelpon rekan-rekannya untuk meminta bantuan. Keduanya lalu pergi ke lobi apartemen dan menunggu polisi lain untuk datang. Hollander menekan tombol lift,
Tapi secara mengejutkan, Chad datang dari pintu depan ketika pintu lift terbuka. Chad membekap Sarah ke dalam lift. Ternyata Hollander berpura-pura menjadi petugas polisi untuk menangkap Sarah lagi. Mereka kembali ke dalam apartemen, lalu menutupi tubuh suami Sarah. Hollander dengan lembut bertanya kepada Sarah tentang keberadaan berlian, tapi Sarah menolak menjawabnya. Habis kesabaran, mereka menyeret Sarah dari sofa hingga membantingnya ke lantai dan mengancam dengan kekerasan. Tak lama berselang, sepertinya Hollander telah menemukan sesuatu yang ia cari. Ia meminta Chad untuk meletakkan lukisan itu ke lantai, lalu dengan menggunakan pisau, Hollander memotong bagian belakang lukisan itu. Benar saja, ternyata sejumlah uang yang banyak ditemukan di dalam lukisan tersebut. Mereka pun segera mengemas uang tersebut lalu pergi dari sana. Setelah mendengar pintu dibanting, Sarah segera bangkit dan ia mengunci pintu. Sayangnya Sarah yang buta tidak bisa melihat keberadaan Hollander di cermin dan mengira rumahnya sudah aman. Sambil menangis, Sarah duduk di lantai. Ia menyentuh kalung pemberian dari mendiang suaminya. Saat hari sudah gelap, Sarah sepertinya menyadari ada sesuatu yang tak beres dan segera berlari menuju pintu. Ketika ia membuka pintu, seorang pria membantingnya hingga pintu tertutup kembali. Sarah begitu ketakutan, ia pun segera mundur, tapi kemudian Hollander menangkapnya. Sarah berusaha melarikan diri dengan pergi ke balkon rumah. Hollander mendekati Sarah dan pada saat itu sebuah pesawat patroli terbang di atasnya. Sarah berlari ke atap gedung, ia melambaikan tangan ke arah pesawat untuk meminta bantuan, tapi Hollander menodongkan senjata yang menyamar sebagai pasangan Sarah dengan memeluk serta menciumnya. Sarah pun dipaksa untuk menyapa ke arah pesawat, hingga kapten mengira mereka sedang bercumbu dan pesawat pun berbalik lalu pergi. Setelah itu mereka mengikat lengan Sarah, melilitkan selotip ke tubuh Sarah berkali-kali dan mengikatnya ke meja. Chad lalu memegang tubuh Sarah, sementara Hollander menutupi wajah Sarah menggunakan handuk. Dengan keji Hollander menyiramkan air ke handuk, memaksa Sarah agar mengungkapkan keberadaan berlian tersebut. Dengan cara itu Sarah pun kehabisan nafas, namun dengan nada suara yang menghina, Sarah menegaskan ia akan berjuang mati-matian untuk membebaskan diri hingga ia terus mendapatkan siksaan. Kemudian bel pintu rumah berdering. Mereka pun mau tak mau harus menghentikan aksinya dan memeriksa keluar. Sarah mendengar suara kakaknya, ia seakan mendapatkan kembali harapannya. Hollander mengancamnya dengan senjata yang memaksa Sarah mencari alasan agar tak dicurigai, dan jika Sarah menolak, maka nyawa Sarah serta kakaknya akan hilang. Mereka kemudian berdiri di kedua sisi Sarah, sementara Sarah membuka pintu sedikit untuk menemui kakaknya. Kakak Sarah melihat rambut Sarah yang berantakan, serta Sarah yang terlihat kebingungan. Sarah menjelaskan bahwa ia sedang berselisih dengan suaminya, sehingga saat ini waktu yang tidak tepat untuk menerima tamu. Kakak ipar Sarah yakin suami Sarah memukuli Sarah, ia pun ingin berbicara dengan suami Sarah secara langsung. Hollander bersiap akan menembak Sarah dengan pistol, tapi untungnya air ketubuhan kakak Sarah yang sedang hamil tiba-tiba pecah hingga ia harus segera pergi ke rumah sakit. Saat mereka meninggalkan apartemen Sarah, Sarah menangis dan menutup pintu. Ia kini harus mengulur waktu selama mungkin, karena jika mereka sudah mendapatkan berlian itu, maka mereka pasti akan menghabisi Sarah. Sarah lalu berbohong kepada Hollander jika berlian tersebut ditaruh di dalam pot bunga di balkon rumah. Hollander pun harus memeriksa pot bunga satu persatu untuk mencarinya. Tak sengaja Chad yang berada di dapur menemukan berlian beku di dalam es. Ia pun terus mengawasi Hollander yang berada di balkon karena Chad kini menjadi serakah ingin memiliki semua berlian itu. Dengan tergesa-gesa Chad meletakkan es di bawah air keran supaya cepat mencair. Setelah itu ia mengeluarkan semua es lalu menaruhnya di bawah air. Ia menunggu dengan penuh semangat hingga berliannya muncul. Tak lama berselang puluhan kristal berlian nampak. Ia lalu mengemas berlian-berlian tersebut dalam kantong plastik kecil. Hollander memperhatikan Chad menyembunyikan berlian di tubuhnya. Lalu Chad keluar menemui Hollander. Mereka pun tak segan bertengkar dan tiba-tiba Hollander mengeluarkan pistol lalu menembak Chad. Sarah tercengang saat Hollander mengeluarkan berlian dari saku Chad, sementara Hollander tertawa gembira karena telah mendapatkan berlian yang ia cari. Lalu Sarah menyerang punggung Hollander, menyebabkan pistol serta berlian jatuh ke lantai. Sarah didorong oleh Hollander, namun Sarah segera berdiri dan berlari menjauh. Lampu yang terjatuh ke lantai menyebabkan korsleting pada kabel hingga rumah itu gelap gulita, tetapi hal itu keuntungan bagi Sarah.
Hollander menemukan Sarah dalam kegelapan dan Sarah pun hampir menembak Hollander namun meleset. Sarah kini memiliki berlian tersebut, juga pistol di tangannya. Sayangnya suara kembang api yang kencang membuat kendala baginya dalam membedakan suara. Hollander mengambil kesempatan itu untuk mendekat, namun Sarah masih bisa menembak bahu Hollander. Sarah kemudian mengambil berlian satu persatu dan membuangnya ke bawah. Hal ini menyebabkan Hollander kesal karena beberapa berlian kini berkurang jumlahnya serta akan habis karena dibuang oleh Sarah. Sarah membuat rencana, ia berpura-pura akan membuang semua berlian di tangannya. Lalu Hollander yang serakah berlari mencoba mengambilnya, namun Sarah mendorongnya dengan kencang hingga ia terjatuh di lantai paling atas. Akhirnya Sarah merasa lega setelah ia habis-habisan berjuang demi nyawanya. Meskipun begitu, ia masih merasa sedih atas kematian tragis suaminya. Setelah mulai tenang, Sarah menaruh Lucina sisa berlian ke dalam air. Ia membuka lemari es, kemudian memasukkannya ke dalam freezer. Setidaknya kini Sarah masih memiliki berlian untuk mencukupi sisa hidupnya. Dan film pun udahan.